Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini di samping saya panggilannya siapa? Cito. Cito. Nama lengkapnya tadi siapa? Kalau Koko kan ahli kristologi, saya Kristoporus. Oh, Kristoporus. Iya, Kristoporus Leonardo Singgi. Leonardo Singgi, Pithecanthropus, ereksi terus. Bercandaannya dulu begitu tuh. Ini ceritanya berarti Katolik dulunya. Dulunya pernah semua aku. Oh, semua. Iya. Berarti petualang dong. Petualang agama gitu. Betul. Ateis pernah? Ateis pernah. Waduh. Agnostik juga pernah. Agnostik pernah juga? Pernah juga. Wah. Animisme pernah? Nyembah berhala ya berarti ya? Iya, nyembah pohon. Nah, dinamisme itu gitu. kayaknya Hindu Buddha masuk nggak sih? Enggak lah, jangan dimasukin Jangan lah. Ya. Beda ya. Oke. Nah, jadi ini aslinya bener emang Cina Bali. Cina Bali. Orang tuanya juga asli. Papa Cina Bali. Cina Bali. Mama Cina Pari Kediri. Oh, Kediri, Iya. Jawa Timur. Iya, Oke. Jawa Timur. Terus papa sama mama berarti dulunya agama apa? Katolik. Oh, Mama Katolik, papa juga ikuti Katolik juga. Katolik. Tapi kalau basic keluarga besar sebetulnya karena Cina Bali, ya pasti ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucunya. jadi Cina Bali juga orang Hindu? Ada. Oh. Memang kalau Galungan dan Kuningan kita hari raya besar itu juga pasti ada sembahyangnya juga. Oke. Kayak gitu. Baru tahu Cina Bali orang Hindu juga. Nah, jadi berarti berapa saudara, Cito? 2 bersaudara. Paling nomor? Kecil. Oh, nomor 1. Kakaknya? Ada Cici di Cece. Surabaya. Di Surabaya. Ya. Jadi dari kecil sekolahnya semuanya Katolik Sekolah Katolik. Betul. sampai kuliah Sampai kuliah di Bali. di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya. Oke. Apa universitas apa di Surabaya? Yang Katolik? Dharma Cendika dulu. Dharma Cendika. Cendika. Ambil apa waktu itu? Perhotelan pariwisata. Oh, perhotelan. Oke. Udah gitu sekarang tinggal di Bali nih. Tinggal di Bali. Oke. Nah, ceritanya saya sama Cito nih tadi ketemunya di Masjid Al Furqon ya. Iya. Jalan apa tadi itu? Di Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatsu. Ini hitungannya masih Denpasar tuh berarti Masih ya? Denpasar. Masih. Denpasar. Ceritanya setelah habis kajian tadi, Cito ini baru ngingetin saya kalau Cito tuh dulu pernah DM saya di IG. Betul. April tahun ini ya? Tahun ini. Berarti udah 7 bulan. 7 bulan. 7 bulanan ya? Iya. April, Iya, sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, 9. 9 bulan. 9 Iya. bulan. Pas itu berarti yang pas papa saya meninggal ya? Betul. Cito DM saya ceritanya mau masuk Islam. Terus saya kasih nomornya Pak Haskoro dari MCIP ya? Betul. Oh, Iya. Terus nggak lama langsung sadar. Masih janjian dulu ketemu sama Pak Askoro karena masih punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang maksudnya kan saya udah lihat beberapa konten-konten waktu itu sebenarnya gini karena berpikir kayak pada saat mau masuk Islam itu waktu itu awalnya belum kayak saya mau masuk Islam gitu enggak, saya lebih kayak mikir saya itu kondisinya sedang di agnostik posisinya. Karena di kondisi agnostik itu saya kayak mikir tapi dan saya punya pasangan itu agamanya Islam, cuman dia tidak pernah maksa saya masuk agama Islam. Cuman kan saya berpikir kayak kalau saya jalan sama dia kan nggak mungkin saya paksa dia untuk masuk agnostik. Nanti gimana caranya ke depannya? Gitu. Jadi akhirnya saya coba untuk belajar. Nah uniknya waktu awal-awal itu saya suka nonton YouTube itu konten lebarannya Habib Jafar sama Onat. Itu kan antara Islam dan Katolik tuh. Pada saat saya dengerin, loh kok Islam kok terdengar dingin, kok terdengar kayak ya maksudnya kayak adem aja. Sedangkan kita orang-orang Cina kan doktrinnya kan Islam itu kan dari dulu jelek ya. Maksudnya kan kayak dibilang agama teroris. Saya baru nyalain TV yang muncul, mohon maaf tapi memang yang muncul di TV waktu itu berita tentang FPI yang lagi mukulin orang di warung karena dia buka jualan pada saat masa puasa yang kayak gitu. Jadi doktrin yang sudah diinfokan dan yang saya lihat sendiri itu langsung kayak oh ya bener nih, berarti ajarannya emang nggak bener nih lah. Waktu itu seperti itu. Terus habis itu pas dengerin Habib Jafar, lo kok berbeda sama yang saya pernah lihat atau yang pernah doktrin yang pernah masuk. Bahkan jujur
saya dulu pernah di kondisi yang memang benar-benar benci Islam. Oh. Itu Penyebabnya? ya doktrin-doktrin tadi itu bahkan pernah dengar kayak di rumah itu kalau dengar suara azan dulu di Surabaya kan lumayan keras ya suara azan gitu. Langsung kayak ini apa sih berisik banget deh kayak gitu-gitu. Itu pernah aku di kondisi kayak gitu. Nah, bahkan nenek pun itu pernah sampai ngasih ngobrol, terus dia bilang nanti kamu kalau udah dewasa, kamu mau pilih agama apapun terserah kamu. Selain? Tapi kalau bisa jangan Islam. Bukti ini. Ternyata gue sering ngomong begitu, ini ada ngomong begitu, bener itu ya. Betul. Oh ya, betul. Berarti bener masih ada pemikiran dan nasihat begitu di dalam kalangan keluarga Tionghoa kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Betul, karena memang ya itu banyak yang bilang karena sesat lebih kayak gitu. Karena kan sebenarnya mereka tidak tahu kan. Nah, habis lihat dari kontennya Habib Jafar itu, setelah itu saya itu masih yang kayak penasaran. Terus saya itu pengen cari tahu, coba deh saya mau cari-cari konten-konten orang Cina, orang mualaf, tapi yang Cina. karena kan menurut saya kayak orang Cina kalau mualaf kayaknya lebih susah deh, lebih banyak tantangannya ke belakangnya. Itu jadi pas saya cari-cari, yang pertama kali muncul itu bukan Kodondi. Yang pertama kali muncul itu Ustadz Felix. Iya, Ustadz Felix Xiao. Saya tonton, terus saya cari tahu histori dia, bercerita tentang bagaimana dia masuk Islam dan apa sih yang meyakinkan dia dari yang sebelumnya dia juga Katolik kalau nggak salah. Iya, Katolik. Tapi sempat ateis apa kalau? Iya, betul. Dari Katolik, ateis, baru akhirnya di Islam. Karena saya maksudnya pengen mencari tahu, karena kan waktu itu pemikiran saya tentang Yesus Kristus yang dulunya saya sebut Tuhan. Yesus dulu. Itu kan lumayan kental banget kok, karena kan memang dari kecil kan sudah didikan secara Katolik itu lebih banyak, bahkan aktif di gereja itu luar biasa dulu. Jadi apa dulu di gereja? Waduh, jadi putra-putri altar 13 tahun. Putra altar? Iya. 13 tahun? Berarti udah jadi predi dong? Enggak dong, belum dong. Ini di gerejanya udah jadi predi dong? Apa tuh predi? Preman di dia. Itu terus sempat jadi ketua remaja Katolik, sempat jadi ketua muda-mudi Katolik. Itu jadi memang bahkan mama tuh tahu kalau sampai Cito hilang di rumah nggak ada, gampang nyarinya pasti ada di gereja. Gitu, sampai seaktif itu dulu sih. Jadi rumah kedua itu ya? Iya, jadi rumah kedua. Jadi di Bali itu di Bali? Enggak, itu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Masih di Surabaya. Itu karena emang sekolahnya full di Surabaya, habis itu kerjanya lahir di Bali, sekolah di Surabaya, terus kembali lagi ke Bali sewaktu kerja. Terus setelah ngeliat video-videonya Ustadz Felix itu terus tiba-tiba langsung ngerasa kayak kok enak banget, tapi terus apa yang dia sampaikan kayak kok kayak ada yang mengganjal, tapi mengganjal versi pemikiran secara Katolik atau secara Kristen itu. Lebih kayak bener nggak ya yang dia bilang ini, lebih kayak gitu. Terus saya itu nggak lama iseng-iseng, waktu itu sempat saya itu ada kerja event bareng sama Peanut Butter Jakarta. Teman-teman di Peanut Butter itu semua all Muslim, tapi semua mereka itu orangnya adem-adem, orangnya baik-baik. Bahkan waktu saya sempat bercerita kalau saya punya pasangan Islam, mereka tuh langsung bilang ya nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan Coach Cito segera dapat hidayah. Jadi mereka itu kayak mendoakan, tapi tidak memaksakan itu. Nah, terus ada satu teman di sana yang namanya Ridwan itu, dia sampai bilang, coba deh kamu lihat Kodondi, digituin. Dari situ saya penasaran, Kodondi, iya lihat dia, tapi jangan terlalu lihat perdebatannya, tapi ambil hikmatnya aja, dibilang gitu. Ya udah saya iseng, saya buka, saya tonton Kodondi. Cina juga gitu. Iya, Cina juga nih, masuk juga nih gitu. Terus pas saya udah lihat, waduh, ternyata kok seru nih, karena kan saya justru saya pengen tahu di sisi itu kan, di sisi yang dimana yang sebelumnya pemikiran saya tentang Katolik itu sudah yang paling benar. Terus di sini baru saya kayak ngeliat, bener juga yang disampaikan sama Kodondi ini. Kita selama ini ngakuin Yesus itu Tuhan Yesus, kita ngakunya, kita ngikutin Tuhan Yesus itu. Tapi dari segala sesuatunya kita nggak pernah melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Sebagian adalah, dikit-dikit lah. Betul. Katolik kan juga ada puasa kan? Katolik ada puasa. Ada puasa, tapi puasanya kan setengah hari. Bukan kok. Versi puasanya boleh minum air putih. Puasa boleh minum air putih. Iya. Jadi cuma hanya puasa makan, itu Katolik. Puasa makan. Terus kalau memang yang masih kecil atau yang memang tidak bisa puasa, pantang sebutannya. Jadi kita misalnya kayak suka banget sama ayam misalnya gitu. Ya satu hari itu kita pantang makan ayam. Kalau suka banget babi,
pantang makan babi. Kayak gitu. Kirain boleh kuah-kuahnya dikit gitu. Nggak boleh itu. Nah, cuman kalau di Katolik versi puasanya nggak kayak Yesus juga gitu loh. Berbeda karena kan Yesus 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum kan. Itu sedangkan di Katolik masih boleh minum. Kan memang kita kan pasti nggak tahan hausnya. Sama ngerokoknya. Sama ngerokoknya. Lu jujur aja dapat tolong. Iya lagi. Iya lagi. Aduh. Terus setelah nonton saya, habis nonton Kudondian itu baru mulai paham kayak semakin waktu Koko jelasin tentang yang kamu ikutin itu bukan Yesus tapi Paulus. Di situ saya baru ngeh, oh iya ya, yang membahas Yesus itu kan sebenarnya cuma hanya yang Injil itu aja, dan bahkan memang yang Udoni bilang ada Yesus itu menjelaskan bahwa Yesus hadir di dunia ini itu tidak untuk menghapuskan hukum Taurat sama sekali, tapi hanya untuk mengenapi, mengenapi dengan kehadirannya, berarti kan bukan menghapuskan gitu. Sedangkan versi Paulus yang Udoni ceritain itu masih yang Udoni disebutkan ayatnya, saya belum catetin sih kok, tapi memang itu pengen aku catetin juga. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Nah itu Paulus bilang bahwa hadirnya Yesus itu untuk menghapuskan hukum Taurat. Matinya sebagai manusia. Itu. Nah di situ tuh kayak, loh kok jadi crash bener, itu kayak ya juga ya kalau ngikutin Yesus kayaknya salah deh itu. Maksudnya gini, kalau Kristen mengaku pengikut Yesus, harusnya Kristen tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Betul. Ya kan, karena Yesus nggak membatalkan Taurat. Betul. Ya, kalau Kristen ngaku pengikut Yesus ya harus hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Karena nggak ikut hukum Taurat, ikut siapa? Ikut Paulus. Itu dia makanya. Ya karena kayak langsung rasa kayak ini agak aneh deh dari versi ajarannya. Bahkan yang lucu lagi itu pas waktu saya lihat ini sempat ada potongan-potongan kontennya Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert. Terus waktu itu Pendeta Gilbert bilang tentang membahas ya kita itu ibadahnya cuma 1 kali dalam 1 minggu. Karena 10%. Karena 10%. Teman-teman kita yang di sana itu 1 hari harus 5 kali. Bahkan doanya di lantai sampai pakai sujud-sujud karena cuma 2,5%. Itu yang saya waktu itu langsung kayak, sialan sih. Sialan. Padahal belum masuk Islam tuh ya? Itu waktu itu sudah kok. Sudah tapi masih baru-baru dan memang sampai sekarang pun tuh masih yang berusaha terus lihat kontennya Kodondi karena maksudnya lebih pingin meyakinkan lagi bahwa jalan yang memang aku pilih ini udah yang benar gitu. Kan kalau kata Ustadz Felix Shaw, pilihan agama itu cuma hanya benar atau yang paling benar gitu aja. Tidak ada yang salah sebetulnya. Hanya benar atau yang paling benar. Ya sempat kayak ya udah mana yang bukan paling benar, mana benar dan lebih benar. Iya, dari situ jadi kayak ya deh, yang kemarin mungkin benar tapi ada yang lebih benar deh, lebih kayak gitu. Ya. Enggak, kalau gua enggak begitu. Gua sekarang masing-masing berhak mengatakan yang benar, yang lain salah, udah gitu aja. Oh gitu. Harus gitu. Kalau kita bilang Islam yang paling benar, berarti kita sedang tidak setuju dengan inna dina indallahil Islam. Iya. Inna dina indallahil Islam itu kan agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti yang lain kan nggak diridhoi. Berarti kan salah. Ya udah, kita orang Islam harus berani ngomong Islam itu yang benar, yang lain salah. Mohon maaf gitu. Betul. Tapi agama yang lain juga berhak ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah pun tuh hak mereka. Iya. Ya. Tapi kan bukan berarti gua bilang gua benar, mereka bilang mereka benar, bukan berarti kita harus bermusuhan, bukan. Tetap bertoleransi gitu maksudnya. Itu. Terus setelah nonton video saya berapa lama DM saya gitu ya di IG ya? Sebenarnya justru malah DM Kodon itu waktu awal-awal. Waktu pas saya masih masa pencarian orang-orang yang mualaf atau Cina tadi itu. Yang dapat itu sebenarnya 3, ada Ustadz Felix Xiao, Kodondi sama Ustadz Dennis Lim. Dennis Lim. Iya, tapi Ustadz Dennis Lim kan bukan mualaf. Bukan, yang mualaf bapaknya. Tapi bukannya Ustadz Dennis Lim itu sempat yang judi online? Bandar judi. Tapi bukan dia dari agama lain masuk Islam, bukan. Yang masuk Islam bapaknya. Gitu. Mungkin saya terdistract sama Cinanya mungkin. Cinanya. Iya. Cina mulu. Iya, karena rata-rata kan maksudnya kan orang kalau udah ngeliat Cina, begitu tahu Muslim kan jarang ya itu. Sebenarnya banyak nih. Sebetulnya ya. Cuman yang muncul aja jarang. Iya. Di Surabaya dulu saya pernah tanding basket di Masjid Cheng Ho. Iya, itu juga memang katanya ya Islam sana rata-rata Cina semua dibilang gitu. Oke, terus setelah itu
setelah saya kasih nomor Pak Askoro kan janjian sama Pak Askoro, terus diskusi, terus habis itu ngobrol sama Pak Askoro waktu janjian di Ampera, di Ampera Taukumar, rumah makan. Datanglah Pak Askoro bareng sama Pak Sidik waktu itu. Terus habis itu ngobrol, kita makan, sambil makan terus habis itu ya persis saya bercerita seperti yang saya sempat DM ke Kodondi. Saya cerita kisah hidup saya dulu dari yang memang bermula dari agama apa sampai jadi ateis, sampai jadi Kristen, kegagalan pernikahan, terus habis itu jadi agnostik. Itu terus habis itu sampai di kondisi yang saya masih bertanya, saya itu mungkin sudah paham bahwa Islam itu mungkin agama yang benar. Tapi saya cuma masih menanyakan kenapa harus Islam? Karena menurut saya Islam yang benar. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih, waktu jalan sama di agama-agama sebelumnya, mungkin lebih tepatnya, mohon maaf, tapi di Kristen, saya itu ketemu orang yang banyak banget yang munafik. Banyak banget. Ya Islam memang, juga mungkin banyak yang munafik. Iya, memang itu adalah orang. Kita nggak usah generalisasi lah. Betul. Ya, kalau itu oknum. Oknum gitu kan, itu saya juga akhirnya memahami bahwa itu oknum. Cuman kan di situ saya kayak berpikir di kondisi yang saya sedang agnostik pada saat itu, saya berpikir kayak buat apa saya bawa agama tapi kehidupan sehari-hari nggak mencerminkan orang beragama. Lebih baik sekarang seperti saya tidak ada agama tapi saya tetap percaya memang Tuhan itu ada. Saya fokus dengan berbuat baik sama orang, saya fokus untuk menolong orang. Kayaknya Tuhan juga pasti lihat deh saya dengan fokus yang seperti itu. Harusnya saya sih lebih baik daripada mereka ya. Pemikiran pada saat itu tuh. Akhirnya pada saat saya tanyakan itu sama Pak Askoro, Pak Askoro bilang begini, ya pokoknya Pak Askoro menjelaskan, cuman saya akhirnya nyambung kayak satu cerita yang dibilang, semisal Tuhan itu bikin satu lomba mancing, tapi kita fokus ada untuk 100 orang, tapi kita fokus sama 2 orang, yang satu beli tiketnya, yang satu tidak beli tiketnya. Sama-sama lomba mancing, yang satu yang beli tiket ini orangnya rusuh, yang tidak beli tiket ini orangnya baik banget. Di hasil akhir atau di akhir waktunya itu sama-sama dapat ikan, mereka berdua dapat ikan terbaik dan ikan terbanyak. Kira-kira pada saat pembagian hadiah, menurut kamu siapa yang dapat hadiahnya? Yang beli tiket, apa yang nggak beli tiket? Iya, gitu ya. Yang beli tiket. Dari situ saya langsung kayak bengong, saya diem. Berarti selama ini kalau saya berbuat baik, Tuhan nggak lihat dong? Lihat. Aja bohong. Enggak, lihat. Allah maha melihat dan dibalas. Di dunia. Di dunia. Mohon maaf, gitu. Cuma di dunia, gitu masalahnya. Iya. Itu dan makanya akhirnya kan berarti tidak jadi jaminan masuk surga karena itu. Walaupun kita baik, tapi kalau nggak beli tiket, ya mohon maaf gitu. Iya, itu di situ yang langsung kayak, waduh, ya sih. Terus setelah itu udah waktunya zuhur kalau nggak salah, waktunya asar. Waktunya asar, terus kita pamitan. Pak Askoro udah bilang, oke Mas Cito, saya harap ini pertemuan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan ini pertemuan yang pertama. Nanti syukur-syukur kalau Mas Cito ada mau syahadat, nanti bisa diinfo kapan aja. Tapi tidak ada pemaksaan. Itu disampaikan Pak Askoro begitu. Pulanglah, baru saya cerita sama calon ya sama-sama pasangan saya bilang kayaknya saya mau syahadat deh. Panik dia langsung. Loh, kok malah panik? Dia panik. Paniknya? Karena ya pas saya bilang kayaknya saya mau syahadat deh. Loh, yakin? Loh, kok tiba-tiba? Loh, ngapain? Dia panik karena dia bilang Islam itu nggak gampang loh. Islam itu susah loh. Kamu yakin mau masuk Islam atau apa? Jadi dia maksudnya memberikan malah gitu. Supaya maksudnya mungkin pertanyaan dari dia ini untuk supaya saya ini yakin nggak atau cuman hanya main-main, mungkin seperti itu. Jadi pada saat dia udah itu saya bilang iya, kayaknya iya deh syahadat gitu. Akhirnya pasangan bilang kalau mau syahadat nanti pas hari, saya waktu itu maunya hari Selasa. Dia pasangan tuh bilang hari Jumat aja gitu. Terus ternyata saya chat Pak Askoro bilang hari Kamis malam aja. Yang ternyata kalau Kamis malam ternyata udah Jumat kalau berdasarkan agama Islam. Setelah maghrib itu saya janjian ketemulah di Masjid Al Furqon. Di Masjid Al Furqon diajak syahadat tanggal 21 April. Setelah syahadat di tanggal 25 Aprilnya dianterin sama Pak Askoro dan Pak Sidik ke tempat rumah sunat. Jadi baru sunat juga di tanggal 25-nya. Pakai golok, pakai samurai, pakai kampak. Waduh. Saya nggak lihat sih itu. Nggak lihat. Pingsan. Enggak. Cuman dokternya pas kebetulan dokter sunatnya orangnya baik, jadi diajak ngobrol terus sama dia sambil pokoknya. Tahu udah hilang gitu. Tahu udah hilang ya. Itu juga waktu pas ketemu Pak Askoro juga banyak pertanyaan tentang sunat itu. Saya juga karena kan takut kan. Dan sampai berpikir apa harus sih disunat kayak gitu. Ternyata
aman ternyata, tidak Aman, sakit. iya. Terus akhirnya belajar Islamnya juga di Masjid Al-Furqon. Belajar Islamnya sebetulnya malah banyakan otodidak. Oh, malah otodidak. Malah sebetulnya belum mendalami banget kok. Oke. Jujur memang baru bisa 2 surat aja, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas saja, dan itu kalau setiap sholat yang aku ulang-ulang. Karena memang dari kemarin-kemarin itu masih yang kayak ini memang PR buat belajar masih panjang. Terus memang setiap kali nonton YouTube itu entah kenapa terlalu sering ke distract-nya, lebih asik nonton Kodonditan soalnya. Karena ini seru nih. Ini jadi kayak ada hati di mana kalau semisal ada keluarga, karena keluarga kan belum banyak yang tahu. Kalau ada keluarga sampai nanya, setidaknya pertanyaan-pertanyaan mereka aku bisa jawab. Lebih kayak gitu sih. Oh, cari jawaban maksudnya. Iya. Cari kontekan maksudnya. Itu kok. Oke. Ya, tapi belajar Islamnya juga harus ada progresnya. Iya, betul. Kalau cuma 2 surat doang ntar nggak bisa tarawih sendiri loh. Iya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donditan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewi, pemilik daripada Dura Villa, yang telah menyediakan akomodasi buat saya dan tim selama kami melakukan safari dakwah di Bali 19 hingga 22 Desember 2025. Masya Allah ya, tempat yang disediakan buat kami ini adalah villa mempunyai 2 kamar, ada ruang tamu, ada kolam renang, ada dapur, dan luar biasa ya. Ini tempat sangat nyaman sekali di sini. Saya selama 3 hari menginap di sini sangat-sangat nyaman dengan tempat ini dan sangat berkesan ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat Ibu Dewi ya atas akomodasinya. Semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi di safari-safari dakwah berikutnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma 2 surat doang ntar nggak bisa tarawih sendiri loh. Iya lagi. Iya lagi. Aduh. Ya kan surat Al-Fatihah udah. Al-Fatihah udah. Al-Ikhlas sudah. Al-Ikhlas sudah. Ya paling enggak surat kul yang lain sudah dulu. Iya. Setelah itu saya pesen hafalin sebisa mungkin ayat kursi. Iya. Ayat kursi dulu ya, karena ayat kursi ini nanti bisa di mana-mana pakai gitu. Baru yang lain. Saya dulu gitu. Iya. Alhamdulillah dia ngajarin. Nah, terus sebelum bersyahadat, tadi kan bilang semuanya sudah pernah. Jadi Protestan pernah. Pernah. Waktu umur? Setelah dari ateis. Jadi dari ateis. gini, kalau awalnya dulu deh, awalnya apa? Kalau tadi yang agama keluarga basicnya kan Hindu. Buddha, Konghucu, karena kan Cina Bali. Tapi dari awal sebetulnya sama mama diajak masuk Katolik langsung. Lebih tepatnya dibaptis waktu bayi. Jadi kan kita kan nggak tahu ya gue ya. Pokoknya berarti pertama Katolik. Terus? Tapi masih ada tradisi yang dimana kalau setiap kali Imlek dan lain-lain kita pasti masih ada sembahyang altar kayak gitu-gitu. Katolik. Terus habis itu mamah itu saya sempat menikah di tahun 2007. Dapat pasangan Cina Bali yang agamanya juga sama Hindu Buddha juga. Itu terus 2008-nya keluarga itu meninggal. Keluarganya Cito maksudnya? Iya, jadi sempat punya anak. Jadi nikah di 2007, sempat punya anak 11 Januari 2008. Habis itu mama datang di bulan Maret untuk nengokin cucu sama menantu pertama. Setelah itu pas tanggal 23 Maret 2008 itu akhirnya mereka naik travel karena mama ngajakin cucu sama menantu ini atau istri anak saya itu untuk ayo jalan-jalan yuk ke Surabaya karena istri itu orang Bali kan, jadi dia nggak pernah keluar Bali. Jadi dia waktu diajak sama mama seneng banget, dia pengen tahu Pasar Ratu, Kunjungan Plaza gitu. Akhirnya ngototlah, tetap mereka berangkat naik travel. Dari Bali ke Surabaya. Bali ke Surabaya. Terus? Perjalanan dari Bali ke Surabaya, setelah nyebrang laut lewat Situbondo, di Situbondo itu travelnya tabrakan adu jangkrik sama truk tronton baja. Itu, dan anak saya meninggal di jam 2 subuh, istri saya di jam 3 subuh, mama di jam 4 subuh. Tiga jam. Iya, jadi dalam semalam langsung duda yatim piatu. Papa udah meninggal tahun 2000, udah lebih awal. Itu. Waduh, gimana rasanya? Itu waktu itu rasanya kacau banget kok. Sempet kayak 2008 tuh aku bahkan sempat nyoba bunuh diri 3 kali. Tapi
nggak ada yang berhasil. Oke. Mungkin kalau ada pernah tahu filmnya Onat yang versi apa? Ada Onat pernah main film satu film yang dimana di kisah itu ada keluarganya dia yang meninggal, ada Indro juga, ada Hesti yang itu sempat jadi pemerannya itu. Dia kayak menggambarkan bunuh dirinya dia juga, tapi kebalik sama aku. Itu kalau dicerita itu Onat tuh nyoba dari gantung diri dulu. Minum deterjen sama terakhir minum obat-obatan. Kalau aku versinya kebalik waktu minum obat dulu. Minum obat dulu, minum Baygon, habis itu gantung diri. Nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Pakai tali rafia kali nggak berhasil. Tali tampar kok, cuman plafonnya yang jebol. Oh alah. Belum diizinin berarti. Iya, jadi itu plafon jebol, kepala benjol, ibu kosnya datang suruh ganti. Waduh. Mati kagak suruh bayar malah. Sakit semua lagi. Waduh. Nah, itu setelah kejadian itu masih di kondisi yang memang pada saat bunuh diri itu pada saat sudah ateis sebetulnya. Jadi setelah kecelakaan itu masih Katolik kan. Tapi pada saat di rumah duka di Adijasa di Surabaya, teman-teman yang datang itu kan dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, semua itu pada tepuk, pada kayak itu pada kasih tahu yang sabar, yang tabah, semua itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Sehingga yang awalnya pikiran kosong karena sudah sesetres itu, nangis pun udah nggak bisa karena air mata udah habis, berpikir kayak kalau memang ini rencana Tuhan dan berakhirnya saya sendirian, saya duda yatim piatu, saya nggak punya siapa-siapa, berarti rencana Tuhan itu jahat pada masa itu. Sampai di situ saya langsung kayak kesel banget sama Tuhan itu, sehingga saya nggak percaya Tuhan itu ada. Di masa itulah jadi ateis. Semasa ateis itulah mencoba bunuh diri beberapa kali karena kayak merasa ini udah nggak tahu jalur hidup buat apa sih dilanjutin kayak gitu. Berapa lama jadi ateis? Selama mungkin bisa lebih tepatnya setahun. Terus setahun kemudian itu tetap ateis, tapi karena nggak ada aktivitas jadi ngikut sama temen diajak ke wihara. Apa di wihara? Di wihara itu lebih kayak biar ada kegiatan dan lebih kayak oke, aku coba belajar deh agama Buddha lagi gitu. Tapi sebenarnya bukan agama Buddhanya, lebih kayak biar ada kegiatan. Lucunya selama 2009 itu di wihara itu coba cari kegiatan, tapi karena mungkin terlalu aktif di situ, diangkat jadi ketua muda-mudi wihara. Jadi ketua muda-mudi wihara. Udah jadi putra altar 13 tahun, ketua muda-mudi wihara. Lu nggak pernah jadi ketua muda-mudi ateis gitu? Belum nemu. Itu. Jadi abis itu di situ aktif selama 2 tahun, terus ketemulah sama cewek dari Surabaya waktu itu. Dia lagi liburan ke Bali. Ya pokoknya singkat ceritanya akhirnya kita pacaran terus masih jarak jauh, long distance. Terus habis itu ketemuan, dia ajak, ayo ketemu di Surabaya, ketemu sama orang tuaku. Kalau papa setuju, karena kan saya posisinya udah duda cerai mati. Dia bilang ketemu orang tuaku, kalau orang tuaku setuju, ya kita lanjut. Kalau enggak ya udah gitu. Pas saya ke sana, ternyata orang tuanya setuju. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Masuk? Kalau mau sama anak saya harus masuk Kristen. Protestan. Itu. Terus dia bilang, ya kan nggak apa-apa, dulu kan kamu pernah Katolik, ini jalurnya sama kok, cuman hanya di sebelahnya aja. Mungkin lebih kayak kalau Katolik kan kita dulu menghormatin Bunda Maria banget, di Kristen tidak ada. Ya karena waktu itu saya mungkin lagi kondisi drop dan saya ngerasa kayak, ada keluarga yang nerima nih, jalan di situ. Tapi Cici masih ada waktu itu kan? Cici masih, tapi memang kita bukan tidak dekat, cuman lebih kayak nggak mau saling mengganggu aja. Karena Cici sudah sama keluarganya, saya nggak mau ganggu. Terus akhirnya menikah, masuk Kristen, Protestan. Menikah masuk Kristen, tapi itu lucu sebenarnya karena kan dia di Surabaya kok, saya kan di Bali. Yang dimana sebenarnya harapan mereka itu saya rajin ke gereja sebelumnya, sudah dibaptis dan lain-lain. Sempat waktu saya dibaptis di gereja Morseron. Morseron, hanya untuk syarat supaya bisa menikah. Gitu. Nah, pada saat tapi hati saya itu kan masih belum terima Tuhan waktu itu karena masih benci sama Tuhan kan. Terus pada saat dia suruh saya ke gereja ya hari Minggu ya gini-gini ya. Oke, siap, saya berangkatlah ke gereja GBI Rock di Bali, ada yang besar tuh di Lebah Pujan. Saya berangkat ke GBI Rock. Sampai sana saya cuma foto bahwa saya udah di dalam gereja. Setelah saya foto, saya kirim, saya pulang. Keluar lagi. Saya keluar. Jadi hanya buat kayak, karena saya masih kayak apa sih dengerin pendeta ngomong nggak jelas banget. Setor muka doang gitu. Iya, jadi cuma hanya setor foto aja. Kalau GBI Rock berarti tahu Gracia Pelo dong? Gracia Pelo. GBI Rock Malang. Oh, nggak tahu. Ya? Taunya yang di Bali aja. Kalau di Bali kan gembalanya pendeta Arifin. Itu. Kalau
Mawar Saron yang Surabaya berarti siapa tuh? Philip ya? Philip Mantova. Iya. Nggak jauh-jauh. Ya itu, jadi dari situ akhirnya menikah tuh. Menikah dengan kondisi memang sudah Kristen yang memang dipaksakan. Karena itu surat baptis pun itu ngotot untuk ke gereja Mawar Saron biar segera dapat untuk bisa nikah. Ya singkat cerita perjalanan rumah tangga ternyata nggak baik-baik aja. Ada ada dikhianatin juga sama istri, yang akhirnya saya ngerasa kayak udah deh ini kayaknya nggak bisa dilanjut. Udah nggak bisa dilanjut karena udah nggak sehat, tapi kondisi saya udah punya anak 2. Tapi sampai sekarang nggak dikasih ketemu. Karena ya dia juga udah nikah sama, mohon maaf, dengan dengan laki lain lah kayak gitu. Berarti ini lagi dong, stres lagi. Stres tapi lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Lebih aman lah. Terus setelah dari situ, karena ngerasa kayak saya di Kristen ini nggak bener-bener nggak damai gitu, karena yang masih ya memang agamanya mungkin ngajarin hal yang baik, tapi saya memantau orang-orang sekitarnya pada gitu semua, jadi kayak kok nggak nyaman gitu. Sampai tahun berapa itu? 2020. Sebenarnya saya udah nggak nyamannya itu di 2018, tapi benar-benar lepas sama mantan istri itu 2020. Nah, dari 2020 sampai kemarin ngomongin saya itu apa satu kejadian? Agnostik. Ini benar-benar petualang ini berarti. Wah, 4 tahun lama juga lo agnostik lo. Iya, karena ya itu kok lebih merasa kayak diri udah paling benar. Merasa kayak saya tahu Tuhan itu ada, tapi saya nggak mau ribet sama agama. Karena agama itu akhirnya menjadikan orang-orang yang kayak sok-sokan bawa nama agama, tapi kelakuan tiap hari mungkin bisa dibilang kayak dajal mungkin kayak gitu. Waktu itu sempat pikirannya gitu ya gue ya. Waduh. Itu. Terus akhirnya ya itu ketemulah dengan pasangan yang sekarang Muslim. Cuman memang ya punya histori yang juga ya namanya cerita orang beda-beda, bad history masing-masing. Terus dia tapi tidak ada pernah memaksakan. Cuman ya akhirnya saya yang tergerak. Saya juga nggak tahu kenapa saya tergerak sendiri. Gitu. Jadi sampai cari videonya Cina Mualaf gitu ya? Cina Mualaf, betul. Pengen tahu gitu ya? Iya. Ada anak muda, udah belajar semacam ya debat-debat perbandingan agama juga. Terus akhirnya dia sudah yakin mau masuk Islam. Tapi ketika dia mau masuk Islam, dia ngomong dulu sama mamanya. Mamanya pikirannya cuma begini, lu ngapain lu masuk Islam, lu menjadi teroris gitu kan. Terus si anak muda ini dia ngefans sama Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid. Dia pengen disadatin sama Ustadz Khalid Basalamah. Begitu ngasih tau mamanya, apa itu? Jenggot panjang teroris. Dia cari-cari lagi, yang lain jenggot panjang semua. Akhirnya dia punya temen, ngasih tahu ke temen anak muda Cina ini, dikasih lihat video, nih Cina Mualaf, Cina berbahaya nih, Donitan gitu. Donitan, akhirnya dia kasih lihat ke mamanya. Dia kasih lihat nih, siapa namanya si Tommy mau sadat sama nih Cina juga kata gitu kan. Baru mamanya kasih. Setelah bersadat beda 2 bulan Natalan, mamanya bikin kue nastar kirim ke gua. Jadi masih ada yang begitu-gitu gitu loh. Iya memang. Ya padahal kan ya elah cuma mau sadat aja kok mesti milih-milih orang gitu kan. Tapi mamanya berarti nggak nolak anaknya untuk masuk? Ya ngebiarin masuk. Cuman yang penting asal dia bersahadat, disadatin sama orang Cina gitu kan. Iya, harus sesama Cina supaya yakin. Elah gue bilang. Ya yang kayak gitu-gitu ya kita nggak bisa salahin. Tapi memang ada orang tua yang masih punya pikiran begitu. Karena bawaan dari sebelum-sebelumnya. Betul, ada. Sama seperti nenek lu berarti. Iya, adat istiadat sama ya itu karena itu pun nenek kan pasti juga doktrin-doktrin dari yang sebelumnya juga kan. Iya. Berarti Katolik udah, ateis udah, Protestan udah, agnostik udah. Sekarang alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Rencana sampai kapan? Loh, udah ini yang terakhir. Loh kan tadi udah sempat pindah-pindah nih maksudnya. Betul. Jangan sampai maksudnya. Ada satu keunikan itu sempat di kondisi kemarin pada saat lepas dari Katolik sampai jadi ateis, start dari ateis sampai jadi agnostik atau lewat Kristen juga, itu sempat ada rasa yang dimana saya tuh udah nggak takut lagi sama Tuhan. Hitungannya kayak gini, kayak apa? Aku ngerasa kayak apa sih Tuhan? Enggak lah, nggak takut lah Tuhan itu ya itu yang kayak tadi meremehkan, jadi kayak kan fokusku berbuat baik, nggak mungkin lah Tuhan nggak lihat, lebih kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak takut lagi sama Tuhan, masuk surga mau neraka bebas lah, terserah kayak gitu. Yang penting sekarang jalanin aja dulu. Pikiran pada saat itu seperti itu. Tapi uniknya setelah masuk di Islam, sempat waktu itu sama istri nonton
Netflix, film Korea Heavenly Ever After. Itu gua nonton tuh. Itu dia kok. Di film itu kan menceritakan kehidupan di dalam surga. Ya, gitulah. Tapi ada sepotong yang menceritakan tentang nerakanya. Nempel kok. Oh iya. Cerita tentang neraka itu yang dia benar-benar masuk dalam api, bahkan api yang paling sakit itu adalah api terdingin yang dia dikurung di dalam es batu, terus lidahnya seles-seles itu dipotongin. Itu entah kenapa habis nonton itu di kepala tuh bener-bener nggak hilang. Tiba-tiba kayak kok aku takut ya, kok muncul rasa takut ya, dan bener-bener yang rasa takut lagi sama Tuhan, takut lagi sama Allah itu bener-bener ada di sini. Nah, waktu kan berarti kan disadarkan oleh Pak Askoro. Iya, betul. Belajar konsep ketuhanan keselamatannya juga sama Pak Askoro atau tidak? Banyak beberapa kali bertanya-tanya kalau emang ada pertanyaan ke Pak Askoro. Gitu. Karena ada grup MCI juga kita. Oh ya, ikut berarti ya. Ikut. Nah, nggak maksud saya ketika kita sudah masuk Islam, kita tahu konsepnya ketuhanan, hari akhir dan sebagainya, rukun iman segala macam. Harusnya sih sudah jadi pemberhentian terakhir harusnya. Iya. Ya. Karena selain daripada konsep-konsep yang tadi saya bilang, juga di Quran ya, sebagai istilahnya basis daripada sebuah agama kan kitab suci. Betul. Kitab suci ini yang harus kita pelajari. Iya. Nah, nanti kalau sudah tahu persis kenapa Quran ini tidak mungkin karangan manusia, itu yang jadi pegangan kita. Nah, selama jadi Katolik, selama menjadi Kristen, mempelajari kitabnya enggak? Membaca, mempelajarin juga mungkin iya, tapi tidak yang mendalami seperti pendeta atau seperti ini romo-romo gitu. Cuman hanya belajar untuk bisa buka Alkitab cepat. Sampai ikut kejuaraan lomba membuka Alkitab. Itu. Sama mau gua juara berapa? Juara 3. Gua juara 2. Berarti lebih jago lagi. Waduh, sampai juara lomba. Iya. Gitu ya. Oke, nah maksud saya kita memeluk sebuah agama kan dasarnya kan cuman kitabnya. Iya. Nah, ketika kita Kristen dulu, walaupun kita juara adu cepat buka surat atau ayat, tapi kalau kita nggak tahu konsepnya di dalamnya, percuma. Iya, gitu. Betul. Karena dulu itu kan kalau pas waktu di Katolik ya, waktu kan memang kan lebih banyak kan dulu buka Alkitab itu pada saat masih sekolah minggu dulu. Itu entah kenapa tapi memang banyak kan istilahnya selalu setiap kali ada tertulis apa dan kita tanyakan sama guru sekolah minggunya itu selalu dibilang itu perumpamaan. Adapun tentang Yesus mungkin seperti kayak menyembuhkan orang buta, habis itu membangkitkan yang meninggal dan lain-lain. Itu pun bisa guru-guru itu bisa bilang kayak itu perumpamaan, karena zaman sekarang pun nggak ada yang seperti itu cuma perumpamaan aja, bisa sampai dibilang kayak gitu. Kalau menyembuhkan masa perumpamaan? Nah itu, jadi kayak terlalu banyak hal-hal yang selalu dianggap sebagai perumpamaan-perumpamaan sehingga kayak ya itu zaman dulu, zamannya itu, sekarang mah udah modern, jadi ya sekarang lebih gampang hidupnya, ke gereja cuma seminggu sekali, apa yang masih seperti kayak duduk di bawah. Iya, dimudahkan gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Berarti sekarang rutin ya ngaji ya sama di Masjid Al Furqon ya? Belum, tapi harapannya kedepannya tadi kebetulan ketemu sama Pak Hendra, ternyata tadi kan ketua dai yang tadi yang dia jelasin itu dia tadi beliau ngajakin untuk ayo join yuk supaya bisa lebih memperdalam lah. Ya. Jadi paling enggak jangan kita beragama tapi nggak tahu kitabnya, itu yang penting. Iya. Bener. Cuman bahasa Arab itu kan masih asing sebenarnya aku buat betul. Saya. Kalau buat orang Cina memang bahasa Arab udah menjadi momok biasanya. Iya. Tapi betul. Ternyata kalau kita terjun hilang momoknya. Oh gitu. Iya. Nanti terjun aja lah pokoknya. Ini contoh kayak kolam nih. Kalau orang yang takut air kan momok. Betul. Tapi kalau diterjun ya sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Yang penting asal dia tahu belajar renangnya dan sebagainya. Iya. Gitu sih. Dulu waktu kita juga baru-baru kenal bahasa Arab juga, waduh gimana ceritanya nih, huruf udah kayak cacing, nyambung-nyambung gimana. Tapi ketika ada gurunya ngajarin, cepet juga. Memang harus ada gurunya ya, Bu. Betul. Jadi saran saya untuk belajar bahasa Arab yang ada di Quran itu harus ada gurunya, jangan sendiri. Iya. Kalau ada gurunya, kalau gurunya pinter, malah bisa jadi menyenangkan. Saya sih sempat kemarin sama istri dibeliin Al-Quran yang terjemahan. Nah, terus? Sejauh ini saya masih baca yang bahasa Indonesianya aja. Iya, nggak apa-apa, baca terjemahan nggak apa-apa. Tapi sediain waktu buat belajar bahasa Arabnya. Nanti kalau Cito sudah bisa
baca dalam bahasa Arabnya dan paham artinya, bisa nangis kalau sholat sendiri. Serius, cobain. Bener. Wow. Cobain aja, cobain. Ya, makanya saran saya cari guru privat. Ya, atau kursus lah. Mungkin kalau kursus lebih populer kursus bahasa Inggris ya. Iya. Tapi coba cari kursus bahasa Arab. Kalau nggak ada kelasnya, cari yang guru privatnya. Gitu. Seminggu 2 kali, sekali pertemuan 90 menit cukup. Oke. Bener. Ya. Siap lagi mulai sekarang udah ada metode-metode yang di-update lah. Kalau zaman dulu mungkin orang taunya Iqra gitu kan. Iqra, ya. Udah Iqra 1 sampai 6. Iya. Walaupun Iqra 5 sudah bisa baca Quran, tapi kan panjang, pendek segala macam kan itu juga harus diperhatikan. Ini ada metode-metode lain yang bisa lebih cepat daripada Iqra. Gitu. Pokoknya asal bisa dulu, setelah bisa dibiasakan, baru diulang. Iya. Itu yang memang harus memunculkan habit baru ini yang. Ya kalau sambil janjian sama tamu yang mau chiropraktik, baca dulu. Gitu. Sejam mau 90 menit cukup, seminggu 2 kali. Iya. Penting itu ya, penting. Siap. Jadi jangan sampai kita cuma beragama tapi cuma tahu kulit-kulitnya doang. Di Islam belajar itu sampai kapan? Belajar terus sampai mati. Iya. Betul. Sampai mati. Yang sudah istilahnya ustadz, ulama dan segala macam itu aja dibandingkan dengan ilmunya Rasulullah nggak ada apa-apanya kan? Sedangkan ilmunya Rasulullah itu seperti setitik air dibandingkan dengan lautan. Kan jauh banget berarti. Iya, kayak nggak ada artinya juga jadinya. Ilmunya Rasulullah seperti setitik air dibandingkan dengan lautan dalam Islam. Ilmu kita dibandingkan ilmunya Rasulullah kayak apa berarti? Iya. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah terus dengan kerjaan apa ini nggak ada masalah dong berarti dong? Perpindahnya agama nggak ada masalah? Perpindahan agama nggak ada masalah dengan kerjaan. Ini juga kan lagi berusaha untuk mengembangkan lagi karena memang kan kerjaan yang sekarang ini baru mulai juga sejak setelah pandemi ya. Karena kan sebelum pandemi kan berarti udah lumayan dong, udah 3 tahunan ya berarti ya? Udah ada 3 tahun. Betul. 3 tahun ini, bahkan mungkin tahun depan tahun keempat juga. Gitu. Cuman memang kan karena masih bergerak sendiri, masih merintis juga. Terus sekarang juga lagi nyoba kolaborasi sama Bali Wellness Company yang di Sanur itu. Ya harapannya sih kedepannya bisa semakin besar, semakin baik, semakin bisa bantu banyak orang juga. Dan ya berharap Allah lancarkan semua kemudahan untuk segala rezeki dan apapun itu. Karena kita juga, saya sama istri itu ada impian pengen bisa terus beramal, terus berzakat. Bahkan kebetulan berdua ini sama-sama karakternya kita tuh gampang kasihan sama orang. Jadi setiap kali di jalan kadang saya udah lihat bapak-bapak tua jualan gitu, tiba-tiba istri langsung balik lagi. Ya balik. Cuman hanya sekedar untuk membeli apa yang bisa kita beli kayak gitu. Jadi cuman kan memang dulu pernah saya tuh kayak berdoa menunggu Allah lancarkan rezeki supaya bisa beramal dan berzakat. Terbalik. Padahal itu dia. Makanya dari sekarang kayak harus ada deh disisihin, tetap apapun itu justru kita harus kalau bisa tiap hari kalau bisa ada berapapun nilainya. Karena ada impian juga pengen sama-sama punya suatu saat nanti kalau emang sesuai dengan ridho Allah ya kita pengen punya yatim piatu, punya panti jompo, panti asuhan kayak gitu. Karena kita berdua sama-sama dipertemukan dengan kondisi yang sudah sama-sama yatim piatu, tidak ada orang tua dan mertua. Ada enaknya karena tidak akan ribut dengan mertua, tapi satu sisi juga kadang sedih pada saat melihat kayak kita punya anak tapi anak kita nggak punya kakek nenek kayak gitu. Istri sekarang juga udah nggak ada orang tua berarti ya? Udah nggak ada. Dia anak ke-8 dari 8 bersaudara. Sama-sama yatim piatu berarti. Sama-sama yatim piatu. Itu salah satu doa saya juga waktu itu sih. Karena saya waktu itu sempat berdoanya kan karena sempat kegagalan ya. Terus habis itu saya berdoa sama Tuhan itu minta 4. Dipertemukan sama orang yang sama-sama yang baik, yang tidak toksik. Dipertemukan sama orang dengan orang yang suka berbuat baik juga. Tidak keberatan kalau saya sampai berbuat baik karena pakai badan saya karena saya belum ada keuangan yang cukup untuk beramal. Terus habis itu dipertemukan dengan yang sama-sama yatim piatu. Karena pernah saya tidak cocok dengan mertua. Dan yang terakhir itu saya dipertemukan sama orang yang ya sesuai tipe saya aja lah, lebih kayak gitu. Sama-sama Cina? Bukan ya? Enggak, saya tipenya suka yang kecil.
Sekarang kecil banget. Oh, betul. Ukurannya kecil banget gitu. Tapi ya itu memang sesuai tipe saya gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang manusia kalau tanpa tuntunan yang benar, kan biasanya mereka akan mengikuti dengan adat istiadat ego. Iya. Ya kan? Suku ini harus nikah dengan suku ini. Ya Betul kan? ya. Itu kan apalagi Cina nih, sama suku yang lain juga begitulah. Harus sama-sama Cina. Sama-sama. Iya. Cuman ketika kita kenal Islam, yang kayak gituan kan nggak ada lagi. Nggak ada. Iya kan? Islam nggak kenal rasis masalahnya. Iya. Itu. Betul. Dan nggak kenal rasisnya bukan hanya untuk masalah pernikahan, tapi masalah orang Arab nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Iya. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka yang bertakwa. Betul. Nah, non-Arab ini kan bisa macam-macam, bisa orang Cina, bisa orang Melayu, gitu. Jadi di dalam Islam itu bukan identik dengan Arab, gitu. Maksudnya berhubungan dengan Arab hanya karena Qur'annya. Betul, karena bahasanya Arab. Yang harus kita ikuti adalah Qur'annya, ya, yang memang dalam bahasa Arab. Oke lah, sholatnya dalam bahasa Arab. Tetapi kan fashion kan belum tentu kita harus ikutin. Betul. Ya kan? Yang harus kita ikutin selain daripada Quran apa? Akhlak. Iya. Gitu. Akhlak ini kan nggak harus Arab. Ya, yang penting akhlak sesuai dengan Islam, nggak memandang rasis, mau nikah dengan ras apa aja, yang penting dia agamanya bener, gitu. Ya kan? Betul, betul. Itu makanya juga dulu gue juga milih Islam karena nggak ada rasis. Iya, cuman kan pertentangan keluarga kan banyak kan kok. Ya. Ya kan, apalagi udah ketemunya masih dengan pasangan yang sudah bukan sama Cina, Islam lagi. Oke. Nah itu kan jadinya kan kayak pasti keluarga tuh langsung kayak wah udah rasis. Ya itu wajar. Tapi kan yang dilihat pertama kan biasanya kan agamanya dulu kan. Betul. Nah, itu maksudnya. Agamanya dulu. Kalau orang Islam milih calon agamanya dulu. Tapi kalau bukan Islam mungkin yang nomor satu rasnya dulu. Gitu. Iya. Ya kan? Iya betul. Oke, ada lagi mau ceritain? Udah sih kok. Cukup? Cukup. Nanti kalau ada lagi ini aja chat Kuton di Siap. Nah, kasih ini dong, advice dong buat yang nonton nih. Baik yang muslim maupun yang belum muslim. Oke. Advice ya? Advice. Lebih ke gini sih mungkin sejauh ini kan kita jalan itu posisinya kan tapi mungkin kalau lebih mengkritik ke agama Kristen atau Katolik ya karena kan maksudnya saya dulu pernah di sana makanya sekarang jabatannya ada MK-nya Christopher Leonardo Singgih MK mantan kafir lebih ke poin di mana sejauh ini kan ya saya juga baru nyadarin setelah masuk di Islam dan setelah mempelajari banyak hal terutama dari Kodondi banyak belajar juga ternyata yang selama dulu saya pernah jalanin di Katolik dan di Kristen yang dulu mungkin saya pernah banggakan ternyata itu ada hal yang agak aneh yang ternyata kita bukan ikut sama Yesus padahal kita ngaku-ngaku Yesus itu sebagai Tuhan yang dimana ternyata yang kita ikutin tuh ajarannya lebih banyakan ke Paulus karena maksudnya benar-benar Paulus yang menjadikan Yesus itu Tuhan bukan Yesus nggak pernah ngaku sebagai dirinya dia sebagai Tuhan gitu loh Yesus cuma ngaku sebagai memang dia murid dia nabi bisa juga semakin sering dibaca atau dibuka atau mungkin sering nonton kontennya Kudondi sambil dibuka Alkitab itu akhirnya kita sadar kok kalau ternyata ya perjanjian baru yang mungkin bisa banyak dapat cerita-ceritanya agak lebih benar ya bukan benar total itu di yang 4 gospel itu ya mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pun juga nggak 100% tapi yang selebihnya kisah para rasul, Ibrani, Efesus dan lain-lain itu ternyata bukan cerita tentang Yesus tapi lebih kayak menjadikan bahwa itu agamanya Yesus mungkin ya bukan agama cerita tentang Yesus iya jadi kayak lebih banyak peraturan-peraturan yang dirubah sama si Paulus ini bahwa tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan sehari-hari sedangkan kalau kita emang real bener-bener ngikut Yesus harusnya kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan gitu tapi kenyataannya kan kebanyakan sampai sekarang ini kita dipermudah dengan ajaran Paulus itu yang membuat mungkin jadi lebih nyaman, lebih banyak puji-pujian, nyanyi-nyanyi, sorak-sorai, karismatik dan lain-lain yang ternyata Yesus nggak pernah melakukan itu, gitu. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman boleh coba sambil dibuka matanya, karena banyak hal yang banyak yang tertutup matanya karena atau udah dibutakan dan merasa udah paling benar. Padahal sebenarnya mungkin boleh buka lagi pikirannya, buka hatinya lagi. Coba mencari tahu mana yang lebih tepat dan mana yang lebih benar. Itu aja sih. Keren, barakallah ya. Jadi mudah-mudahan kita cuma ngajak mereka open mind. Iya. Dan ngajak mikir doang. Betul.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Cito ya. Mudah-mudahan ceritanya Cito ini bisa membawa inspirasi, bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita semua istiqomah dan husnul khotimah ya. Terima kasih juga buat para pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan cerita ini membawa manfaat buat kita semua lah ya, judulnya ya. Baik, kalau gitu kita pamit. Ya. Undur diri, udah mulai gerah juga ini. Ya, katanya Pulau Dewata tapi gerah juga lama-lama kalau siang ya. Iya, kadang hujan. Kadang kalau udah panas ya panasnya kayak panas begini ya. Oke, kita mau istirahat dulu. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.